Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan mereview sebuah mouse termahal yang pernah saya beli, yaitu dari merek Logitech. Ya, ini Logitech tipe MX Master 3S. Ada dua tipe ya, yang ini khusus untuk Mac atau MacBook ya. Dan kenapa saya membeli mouse yang harganya terbilang cukup mahal? Karena ada perubahan meja kerja saya, yang dulunya saya nggak pakai external display. Sekarang saya menggunakan external display, yang mengharuskan saya untuk membeli sebuah keyboard dan mouse. Setelah saya browsing di sebuah marketplace, saya mencari-cari mouse yang fungsinya minimal bisa menyerupai trackpad dari MacBook. Kebetulan saya menggunakan MacBook dan sudah terbiasa dengan trackpad dari MacBook. Ya, kalian tahu bahwa trackpad dari MacBook itu sangat efektif sekali dengan gestur-gesturnya yang memudahkan kita untuk produktivitas. Dari hasil pencarian saya tadi, saya menemukan Logitech ini memang harganya terbilang cukup mahal ya buat saya. Di official website Logitech sendiri itu dibanderol dengan harga 1,6 juta sekian. Tapi saya mendapatkan diskon yang akhirnya bisa saya tebus di harga 1,56 juta. Sempat was-was karena takutnya nanti nggak sesuai ekspektasi saya. Tapi setelah saya melihat spesifikasi dan melihat pada website Logitech sendiri memberikan fitur-fitur yang cukup menarik, akhirnya saya nekat untuk membeli dan sekarang saya bisa mereviewnya, dan tentunya akan saya bagi kepada teman-teman yang membutuhkan atau butuh rekomendasi mouse yang memiliki fitur cukup banyak. Untuk Logitech MX Master 3S ini diluncurkan pada tahun 2022. Ini generasi kedua. Yang sebelumnya itu generasi pertama diluncurkan pada tahun 2020 dengan harga 1,6 juta. Ini apakah worth it untuk kita beli di tahun 2024? Mari kita simak videonya di Noto Dewi Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mouse Logitech MX Master 3S ini diluncurkan pada September tahun 2022 yang lalu, dan mouse ini adalah generasi penerus dari MX Anywhere yang diluncurkan pada tahun 2020. Sama dengan generasi sebelumnya, ada dua tipe dari mouse ini, yaitu for Mac dan yang versi multi, yaitu Master 3S, yang bisa digunakan hampir di semua operating system. Saya sendiri belum tahu perbedaannya karena saya gak punya unit yang multi atau Master 3S, tapi secara spesifikasi semua sama. Hanya yang membedakan untuk versi for Mac hanya bisa digunakan pada macOS dan iPadOS saja. Mouse Logitech Master MX 3S for Mac ini saya beli di toko official Logitech pada marketplace Orange dan saya tebus di harga 1.565.000. Yang kita dapat pada box pembelian adalah unit mouse-nya, buku manual, dan ada kabel chargingnya. Dan kabelnya ini memang konektornya khusus untuk MacBook, Type-C to Type-C. Jadi untuk pengisian daya bisa langsung pada MacBook, nggak perlu ganti baterai juga, dan enaknya nggak buang waktu untuk nunggu baterainya terisi. Kita bisa gunakan sambil isi daya baterainya. Untuk monitoring jumlah daya baterainya melalui aplikasi, dan di sini saya menggunakan Logitech Option Plus. Di situ akan tertera device apa saja yang terhubung dan juga jumlah daya baterai yang tersisa. Untuk penggunaannya tinggal nyalakan aja switch on off pada belakang mouse, nggak perlu receiver, langsung koneksikan dengan Bluetooth pada Mac kalian. Untuk fitur mouse ini bisa saya katakan terlengkap dan sesuai dengan kebutuhan saya sebagai pengguna macOS. Menurut saya, mouse ini sangat bisa menggantikan peran trackpad pada MacBook. Semua fungsi yang saya butuhkan bisa dipenuhi. Semua tombol pada mouse ini bisa diatur sesuai kebutuhan, dan kalian bisa menyetingnya pada aplikasi Logitech Option Plus. Untuk settingan standarnya sudah oke untuk MacBook kalian, dan ini sudah sedikit saya rubah untuk fungsinya.
Pertama, untuk wheel buttonnya saya ganti dengan gestur untuk fungsi window navigation dengan klik tombol pada wheel buttonnya dan geser kanan kiri dan atas bawah. Kedua, untuk top button settingan standarnya adalah untuk merubah tipe scrolling wheelnya, jadi dia bisa berputar smooth atau ada semacam gridnya. Fungsi ini nggak terlalu saya butuhkan karena saya nggak butuh untuk selalu gonta-ganti mode scrolling wheelnya. Jadi saya off-kan dan saya gantikan dengan launchpad. Ketiga, thumb wheel atau scrolling untuk ibu jari tetap pada settingan standar, yaitu untuk horizontal scrolling. Yang keempat, tombol forward dan back tetap saya fungsikan sesuai standar, karena kadang ketika kita browsing dan ternyata website yang kita kunjungi nggak sesuai atau kita ingin balik ke hasil pencarian, kita tinggal tekan tombol back pada mouse dan yap, sesimpel itu aja. Hasilnya lebih cepat untuk research sesuatu. Kelima, ini saya menyebutnya hidden button karena di awal saya nggak menyadari ada tombol pada lekukan mouse ini. Saya baru menyadari setelah menggunakan 6 jam, itu pun karena saya baca buku panduan. Dan ini adalah tombol untuk ibu jari yang sebelumnya berfungsi untuk window navigation, saya rubah menjadi keyboard shortcut custom. Saya buat menjadi Ctrl plus Tab, yaitu berfungsi untuk pindah tab pada browser. Karena saya sering juga untuk googling, jadi fungsi ini sangat membantu sekali untuk saya dan lebih cepat ketimbang menggunakan keyboard. Jadi semua bisa kalian setting pada aplikasi Logitech Option Plus ini dan sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Yap, sejauh ini sangat impresif sekali mouse ini. Dan saya belum explore lebih jauh karena mouse ini juga bisa difungsikan untuk penggunaan aplikasi tertentu. Misalkan untuk editing video, kita bisa set untuk tombolnya sesuai kebutuhan. Next, kita ngomongin ergonomisnya. Untuk ukuran tangan saya ini sangat cukup, nggak kebesaran dan nggak kekecilan, sangat pas. Ketika pegang mouse ini kerasa nyaman sekali, jadi lebih gak capek untuk digunakan seharian. Suara klik dari mouse ini hampir nggak kedengaran, kecuali ruangan sekitar hening akan terdengar lembut sekali suara tombol kliknya, benar-benar silent click. Belum cukup itu saja fitur dari mouse Logitech Master 3S ini. Dari ketahanan baterainya cukup impresif juga. Untuk daya baterai penuh, mouse ini bisa digunakan sekitar 70 hari. Wow, sangat hemat sekali. Dan untuk pengisian daya 1 menit bisa digunakan sekitar 3 jam pemakaian. Yang ini belum saya coba karena saya yakin nggak butuh itu, karena mouse ini bisa saya gunakan sambil mengisi daya. Sebenarnya fitur banyak sekali, tapi fitur yang satu ini fitur terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu fitur easy switch. Jadi mouse ini bisa dikoneksikan pada 3 device, seperti contoh untuk MacBook, iPad, atau iPhone kalian. Tinggal klik tombol kecil di bawah mouse, koneksikan ada device lain, dan tinggal tekan aja untuk ganti ke device lain. Ya, itu review saya untuk mouse termahal yang pernah saya beli, mouse Logitech Master 3S. Kesimpulan, kalau kalian punya budget lebih dan ingin mouse yang benar-benar powerful untuk produktivitas, mouse ini sangat saya rekomendasikan sekali. Soal harga memang terlihat mahal, tapi dari segi fitur, efisiensi, dan untuk mendukung produktivitas sangat worth it untuk dibeli di tahun 2024. Sekian video dari saya. Jika kalian punya pertanyaan atau pengalaman tentang mouse Logitech, silakan komen di kolom komentar. Saya Didi, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.